Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa pensiun mengkoleksi SAF Kamen Rider. Karena tujuan saya sudah selesai, di mana Kuga akhirnya bisa lengkap dengan adanya Kuga Rising Titan di hadapan kita. Dan kita akan coba review figur ini setelah yang satu ini. Akhirnya penantian kita selama bertahun-tahun bisa melengkapi lini Kuga, dan di tahun ini akhirnya bisa lengkap juga. Rising Titan menjadi penutup untuk series Kamen Rider Kuga di Shinko Chouseiho. Thank you buat Event Tribuana. Jadi saya pre-order di Event Tribuana, dan ini saya dapetin di harga 1.460.000 untuk harga pre-ordernya. Ya, mengingat ini adalah Kuga terakhir, jadi saya memang benar-benar semangat banget untuk bisa mempunyai figur ini dan bisa mereviewnya secepat mungkin. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai dari packagingnya dulu ya. Tampilan dari packagingnya ini kece banget, dimana ada Kuga yang menyilangkan pedangnya kayak gitu. Ini walaupun warnanya agak sedikit pudar sih kalau saya lihat di sini. Memang konsepnya kayak gini ya. Di bagian sampingnya seperti biasa Shinko Chouseiho. Di bagian belakangnya ada pose-pose keren dari si Kuga Rising Titan ini. Di bagian atasnya kayak gitu aja, dan langsung saja kita unboxing figurnya. Ini nih yang paling hakiki, dimana kita saat men-slide segelnya kayak gitu. Sekali lagi. Oke, kita buka dulu. Pertama seperti biasa ada kertas manualnya kayak gitu. Dan itu dia Kuga Rising Titannya. Kita mulai dari Kuganya langsung aja ya. Oke, ini dia Kuganya masih berplastik. Coba kita lepas dulu plastiknya dari tubuhnya ya. Nah, setelah dilepas kira-kira kayak gini, armornya memang benar-benar ungu banget dan indah banget teman-teman. Coba kita lihat lebih dekat lagi untuk kepalanya sampai ke bawahnya ya. Oke, di bagian kepalanya sama seperti Kuga Titan pada umumnya, bermata ungu kayak gitu. Dan ini untuk bagian list emas di bagian bawahnya, bawah matanya ini udah sesuai dengan di filmnya, jadi bengkok ke dalam kayak gitu. Cuman yang agak nggak rapi itu adalah di bagian batasan kayak gitu tuh, emas di bagian topeng depan dan juga bagian belakang kayak nggak rapi aja sih. Ini yang menjadi kelemahan semua Kuga dari lini Shinko Chouseiho nya. Oke, di bagian armornya kira-kira seperti ini. Sebenarnya saya kurang serk di bagian simbol depannya, jadi kayak nggak rapi aja tulisannya, ataupun kayak terlalu mepet aja tulisan yang di bagian tengahnya itu. Tapi untuk tulisan Linto yang di bagian armor emasnya ini padu banget. Yang saya suka itu adalah di bagian warna emasnya nih. Yang saya suka adalah warna ungunya ini ungu banget dia, ungu janda gitu dia. Warnanya cakep gitu, ungu, terus perpaduan dengan warna emas kayak gini. Ini memang menambah kesan mewah untuk figur ini. Detail emasnya tuh kayak gitu, dan warna ungunya ini kinclong banget, metallic dove gitu warnanya. Lalu ada simbol juga di bagian tangannya, simbol Titan kayak gitu. Untuk di bagian aircle-nya sama seperti Rising pada umumnya, nggak ada yang berubah. Itu aja sih untuk detail dari si Rising Titan ini. Sedangkan di bagian kakinya sama semua kayak Kuga pada umumnya, bedanya cuma di warna dengkulnya dan juga warna ini, warna ungu yang ada di sini kayak gitu. Itu aja sih yang beda. Di bagian telapak kakinya juga kayak gini, sama seperti Kuga pada umumnya. Yang memang benar-benar bikin wah itu adalah armornya sih. Kuga ini walaupun cuma ganti armor doang, tapi cakepnya itu memang benar-benar berkesan hingga saat ini sih. Oke, saya suka banget dengan perpaduan warna Kuga Rising Titan ini. Ungu dan goldnya ini memang benar-benar nyatu kayak gitu. Oke, di bagian dalamnya pun emas kayak gini. Ini keren sih. Nah, yang agak sedikit ngeganggu adalah di bagian ininya nih. Tuh, yang bagian ininya. Ini kok kita dongakin, dia kan keluar nih. Nah, itu tuh bolong jadinya tuh. Kayak gitu. Bisa diatur sih. Agak sedikit nyebelin di bagian perutnya kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk detail dari si Rising Titan. Coba kita lihat aksesorisnya ya. Oke, untuk pertangan yang pertama ada pertangan nyantai kayak gini dengan simbol Titan kayak gitu. Ini indah banget untuk tangannya. Lalu ada pertangan yang sedikit terbuka, ini kayaknya buat megang motornya. Dan yang terakhir ada pertangan dia buat memegang senjatanya. Nah, lalu di sini kita mendapatkan dua pedang Rising Titan-nya. Dan ini keren banget pedangnya. Jauh lebih kokoh ketimbang senjata kemarin yang tongkatnya tipis banget, tapi kalau untuk pedangnya ini bagus banget. Kita lihat detailnya lebih dekat ya. Nah, yang saya suka itu detail di bagian ininya nih. Nah, di bagian permata yang ada di pedangnya itu, ini keren banget sih. Lalu juga ada simbol ukiran Linto di bagian pedangnya, dan ada tulisan juga di bagian ujung pedangnya kayak gitu. Ini memang benar-benar detail banget dibikin oleh SAF, dan sampai ganggangnya pun juga ada garis-garisnya dan juga ada logonya kayak gitu. Nah, ini untuk aksesoris yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita coba di bagian artikulasinya. Untuk kepalanya ini tidak ada masalah seperti biasa. Kuga selalu tidak ada masalah untuk kepalanya kayak gitu. Menunduk dia sampai sejauh ini. Kalau mendongak dia sampai seperti ini.
Ke kiri dan ke kanan dia sampai kayak gini. Ini untuk kepalanya bagus banget. Shoulder kiri dan kanannya ini kayaknya bisa tarik seperti Kuga pada umumnya kayak gitu. Lalu bisa dibentangkan sampai sejauh ini untuk bentangan tangannya. Mantep banget sih ini. Kayak gini. Terdapat artikulasi butterfly joint di bagian dalamnya kayak gitu. Dan ini bisa diputar 360 derajat seperti biasanya. Bagian bicepnya bisa diputar, cuman ini agak keras banget. Nih kayak gini. Bisa diputar nih, cuman ini bener-bener seret banget ya. Lalu di bagian sikunya bisa ditekukin kayak gini. Bahkan ada artikulasi di bagian lengannya kayak gitu. Kayak gini nih, bisa diputar kayak gitu. Bagian torsonya bisa didongakin sampai sejauh ini. Ini apa ini? Oh, cuman debu. Nunduk dia sampai sejauh ini. Kalau ke kiri dan ke kanan dia sampai seperti ini. Oke, untuk torsonya ini seperti Kuga pada umumnya, tidak ada masalah. Walaupun armornya seperti itu. Oke, bagian kakinya sama persis dengan Kuga pada umumnya. Pahanya cuma bisa kayak gini. Lalu kakinya bisa dikedepankan sampai sejauh ini. Lututnya bisa dibengkokin sampai seperti ini. Kayak gitu. Kalau ke belakang dia bisa sampai sejauh ini. Seperti ini. Kakinya bisa diputar 360 derajat. Lalu ada pivotnya juga seperti ini. Nah, kalau di filmnya Kuga Rising Titan ini jauh lebih lincah ketimbang Titan yang biasa karena speednya bertambah dikarenakan Rising ini mempengaruhi kecepatan dan juga kekuatan. Jadi ini udah pasti 3 kali lipat lebih kuat daripada Titan yang biasa. Oke, ini saat saya jajarin antara Kiva Emperor, Decade Complete, dan juga Rising Titan kayak gitu. Dan ini saat saya jajarin dengan Rising Mighty, Rising Pegasus, Rising Dragon, dan juga Ultimate Rising. Jadi semuanya Rising. Ini memang benar-benar sempurna kalau semua Rising dijajarin kayak gini. Nah, itu dia review kita untuk SIV God Kamen Rider Kuga Titan, Kuga Rising Titan, yang sudah menjadi penantian kita selama beberapa bulan kemarin. Dengan ini Kuga sudah lengkap. Mungkin akan saya bikinkan video recap tentang Kamen Rider Kuga, dimana kalau teman-teman pengen memulai untuk mengkoleksi series Kuga, mungkin video itu bisa membantu teman-teman saat ini. Jadi tungguin aja untuk video recapnya ya. Nah, saya kasih skor untuk figur ini 9/10 karena ini sudah perfect banget dan nggak ada masalah. Untuk partnya pun ini sesuai dengan apa yang ada di figurnya sendiri, apa yang ada di seriesnya, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Ya, bisa tergolong lengkap lah. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.